Biar lebih keren. Ntar di panggung gue banting gitar ya. Konsernya bagus banget. Duitnya dibawa kabur sama panitia semua, Mas. Itu formasi kita yang ke-14. Saya tahu slang itu apa. Kamu masih sangat muda sekali, Mas. Yakin mau menikah sama Bimbing? Nggak takut jadi janda? Apa yang kamu bilang? Emang lu berdua konspirasi sama gue kan? Gak suka sama temen gue? Bim. Saya di sini sebagai Aldi, datang sebagai Ridho. Star Vision dengan bangga mempersembahkan sebuah film di penghujung 2013, sebuah film istimewa, sebuah film yang juga menjadi kado spesial buat Slang. Ulang tahunnya yang ke-30, kita berkolaborasi membuat sebuah karya. Karena memang ini kita berencana, berniat untuk selebrasi Slang ke-30 tahun, bikin sesuatu. Ini kita dokumentasikan, tapi dalam bentuk yang belum pernah kita buat, biografi. Tapi biografinya memang kita sengaja, kita ambil biografi pendek, era Abdi Ridho, Ivan gabung ke Slang. Slang band rock Indonesia yang bisa saya bilang begitu banyak cerita, begitu banyak yang telah mereka lewati. Menurut saya, pengalaman mereka itu ketika di-share ke semua orang mungkin akan memberikan sesuatu yang inspiratif. Tentunya menjadi suatu hal yang menarik apabila kita mencoba untuk berangkat dari periode di mana Slang tinggal landas, yaitu periode sejak tahun 97 sampai tahun 2000. Banyak kejadian-kejadian penting yang dialami Slang. Dari bangkit lagi, hampir jatuh lagi. Semoga film ini bisa memberikan inspirasi gitu, terutama ke remaja-remaja yang mulai bergaul agar nggak sampai terjebak ke dalam dunia narkoba. Senarionya ini pembuatannya cukup panjang ya, prosesnya itu termasuk riset dan penulisan itu aja. Saya sama Fajar itu kita riset selama 2 tahun. Slang itu benar-benar involved banget dalam penulisan senario. Itu dialognya sampai kalimat deskripsinya itu mereka koreksi bareng-bareng. Ini nunjukin Slang emang benar-benar care banget sama proyek ini. Proses yang menarik di sini, di mana kita selama hampir 2 tahun melakukan riset, observasi, dan berbagai hal. Dan di sini Cassandra sebagai seorang penulis secara intens bertemu. Fajar juga mengumpulkan begitu banyak video. Gue nggak kebayang akan sesemangat ini gue untuk mengantusias film ini. Ternyata emang si Fajar emang inspiring gue juga untuk mendokumentasikan Slang pada fase tahun 97, Ridho, Abdi, gue sampai sembuhnya kita tuh bahwa ini penting gitu. Yang pasti saya sama Fajar interview langsung member Slangnya, kita datang ke Potlet. Ini bukan cuma 1 orang loh, ini 5 member yang punya kacamata yang berbeda akan momen-momen yang terjadi di saat itu. Untuk menggali sebuah cerita biografi gitu kan butuh flashback ya. Dari ada riset ke tokohnya sendiri, dan tokohnya harus bisa kembali ke masa itu, dan dia berhasil dalam wawancara kita tuh ke masa-masa silam itu. Bagaimana kita bisa melihat sebuah proses penyembuhan, proses rehabilitasi dari jeratan drugs. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menyentuh. Untuk pembuatan film ini, pasti Bunda memberi restu. Karena ada juga yang diangkat dalam buku Bunda yang mengenai bagaimana caranya Bunda mengobati Bim, Kakak, dan Ivan dari narkoba. Bagaimana seorang bunda yang mencintai anaknya, bagaimana seorang bunda yang melihat Slang sebagai anak-anaknya ingin bisa lepas dari drugs, ingin menjadi inspirasi bagi seluruh slankers di dunia. Dan Bunda itu merasa dia wajib untuk sabar dan dia wajib untuk membereskan ini semua karena di belakang mereka ada jutaan fans slankers yang harus mereka selamatkan juga. Ya, teman-teman, kita juga mau ngasih tahu nih kalau Abdi sama Ridho itu udah resmi menjadi personil Slang. Ya, itu formasi kita yang ke-14.
Ya, gue di sini sebagai Bim Bim. Buat slankers pasti udah pada tahu dong Bim Bim kayak gimana ya nggak? Bim Bim itu dia seorang drummer di band sebuah slang. Dia seorang leader yang kuat banget buat slang. Kalau nggak ada Bim Bim mungkin slang nggak ada sampai sekarang. Ini tantangan gue buat ngelakuin yang lebih lagi dalam sebuah film gitu kan. Sebagai mainin biografi orang dan orangnya masih hidup. Di saat gue ketemu Bim Bim, dia itu bukan Bim Bim yang zaman dulu gitu. Dia itu Bim Bim yang tahun 2013. Kesusahannya adalah gue harus nyari tahu Bim Bim yang zaman dulu tuh seperti apa. Dan akhirnya gue dalam waktu sesingkat mungkin harus belajar main drum, harus bisa semuanya tentang slang gitu. Itu sih, dan perasaan gue senang banget bisa ikut gabung dalam film slang. Gue Ricky Harun, gue berperan di sini sebagai kakak slang. Nah, gue berperan sebagai seorang vokalis yang legendaris. Buat gue sendiri untuk dirubah menjadi kakak itu agak susah. Karena kakak ini di film ini kita memerankan biografinya itu pada saat mereka tahun 96 sampai 2000. Jadi pertama gue cek cek gimbal. Jadi ada wig gimbal gitu emang yang disamain dengan karakter kakak pada tahun 96-97 itu. Terus memasang gigi palsu sampai gerak-geriknya juga gue ikutin. Jadi selama gue observasi, gue bareng sama kakak, gue selalu liatin dia dari atas sampai bawah. Kalau duduk angkat kaki apa segala macam, nah itu semuanya gue liatin, gue detail, terus gue curahin semuanya di film Slang Gak Ada Matinya ini. Gue di film Slang Gak Ada Matinya ini gue berperan sebagai Ivan Slang. Ivan Slang itu sebagai basis dari bandnya Slang. Akhirnya ketemu sama Ivannya, terus gue lihat cara dia ngomong gimana, terus cara dia gerak-geraknya, ada gerak-gerak kecil, kakinya gimana, tangannya gimana, semua gue pelajarin, semua gue serap dari obrolan itu sih. Gue Ajun Perwira, di sini gue berperan sebagai Rido Slang KW Super. Ini adalah kisah saat Rido masih berusia sekitar 25 atau 26. Sama seperti usia saya sekarang. Mas Bim, Mas, Dok. Thanks ya Mas, udah diajakin tur. Ya ini pengalaman banget buat gue. Karena ini film biografi pertama gue, memerankan sosok yang masih hidup itu tanggung jawabnya berat banget. Jadi prosesnya emang benar-benar harus konsentrasi dan harus totalitas. Di film Slang Gak Ada Matinya ini saya berperan sebagai abdi negara. Tentu kita semua tahu Abdi ini gitaris dari Slang. Ketika kita sudah dipercayakan untuk satu karakter, saya jadi Abdi dengan bekal referensi yang saya sudah dapat, yang saya sudah cari, saya serahkan kepada Mas Norman, kemudian dari Mas Norman mengembangkan itu. Sini lewat sana, meja sini, meja sana, izin sini, izin sana, kompleks. Konser musik spesial. Album 7 ya, kosong sama kosong. Buat lo yang di rumah, ini lagu buat lo. Pokoknya semuanya peace. Tenang aja kayak di Jogja, nggak usah ribut kayak di Ubud, asik kayak di Tasik, santai kayak di pantai, relax kayak di birokrasi kompleks. Ribet kan? Oke, siap, ajar. So far so good, everything's okay. Ini hari ke udah seminggu ya kita. Almost 7 hari. Cool. Jangan lupa nonton film ini. Film ini adalah film yang keren banget. Ini ngangkat cerita jatuh bangun Slang yang walaupun mereka mengalami pasang surut luar biasa, tetapi karena memang semangat yang dipegang, doa dari orang tua bisa membuat Slang menjadi band yang besar sampai saat ini. Hari ini semuanya bebas.
free. Semuanya sama. Mau bikin usaha harus lewat sini, lewat sana, meja sini, meja sana, sokong sini, sokong sana, izin sini, izin. Buat gue slang itu luar biasa kompak ya. Yang formasi sekarang bisa sampai titik ini. Mereka tuh kayak solid banget. Mereka solid banget dan mereka punya ini sendiri-sendiri. Bim Bim sebagai leader. Mas Bim Bim tuh sebagai leadernya. Terus Abdi sebagai motorik. Semua masing-masing punya perannya sendiri-sendiri dan mereka ngangkat jadi satu banget gitu. Sebenarnya juga walaupun kita kompak banget pasti ada cekcok-cekcoknya juga kan sedikit gitu. Nggak mungkin, ego kita punya ego masing-masing sebagai manusia pasti juga punya ego masing-masing gitu. Yang mana menurut gue sih itu adalah klimaks ya. Klimaks dari carut-marut yang terjadi di dalam slang itu sendiri. Karena Bim Bim terpengaruh dengan narkoba, jadi ya gitu baper, kebawa perasaan. Akhirnya pada saat semuanya lagi ribut, Abdi pun marah. Lo dengar baik-baik Mas Bim. Lo mau mabuk model seperti apa juga gue nggak peduli. Bukan urusan gue. Tapi lo ingat ya, kita bawa pesan peace. Gue jadi nggak respect sama lo. Alah, nggak respect. Emang lu berdua konspirasi sama gue kan? Lu berdua gak suka sama gue kan, ya kan? Lo jangan kira rese lo. Anjing, lu rese. Gue perlu ikutan lo nih. Dan akhirnya gue sempet pasrah dan gue sempet bilang kayak, ya udahlah kalau emang lu pada mau keluar aja, gue udah capek nyari personel baru lagi gitu. Tapi enggak, Abdi dia malah meyakinkan gue kalau slang itu harus tetap ada gitu. Di satu sisi film ini juga selain menceritakan tentang musik, menceritakan tentang kekeluargaan. Gue berperan sebagai kakak di sini, otomatis gue memerankan scene-scene yang benar-benar terjadi. Salah satunya itu adalah tentang keluarga dari kakak sendiri. Kakak. Kakak. Kalau kamu nggak mau ikut rehab sama aku, mendingan kita sendiri-sendiri. Oh, Kak, aku bisa. Tapi nggak sekarang. Aku di sini nggak terlalu banyak scene-nya, tapi cukup mengisahkan bagaimana hidupnya kakak zaman dulu. Jadi di situ yang aku eksplor sebagai pemakai seperti apa. Kakak juga akhirnya menemukan wanita idamannya dia yang memang tidak memakai narkoba, sosok seorang ibu yang baik yang bernama Tasya. Di film Slang ini gue berperan sebagai Tasya, istrinya kakak. Tasya ini cewek yang cuek, yang mandiri. Nah, pekerjaan dia inilah yang akhirnya bisa menemukan dia dengan band Slang dan juga kakak. Kakak membuat satu lagu yang berjudul Sachi. Nah, Sachi ini adalah panggilan kesayangannya kakak kepada Tasya. Kakak mau mengutarakan cintanya, dia menyanyikan lagu Sachi itu di depan rumah Tasya. Sampai Tasya itu keluar dari rumah gitu untuk kakak menyatakan cintanya kepada Tasya. Pokoknya banyak lika-likunya, banyak perjuangannya juga di antara mereka berdua. Sebuah tantangan buat aku untuk bisa memerankan Tasya. Karena memang perjalanan cinta mereka nggak gampang. Hai. Boleh minta tanda tangan nggak? Boleh dong. Saya Alicia Rininta, di sini saya berperan sebagai Reni. Karakter Reni itu lebih tepatnya adalah istrinya Mas Bim Bim. Untuk supaya aku bisa ngebawain karakternya Mbak Reni, itu lebih ke aku banyak searching tentang Mbak Reni sebelumnya gitu kan. Terus aku juga sempat dikasih lihat video-video perjalanan mereka waktu dari tahun 96, 98, terusnya selama perjalanan tur-tur. Aku juga sempat ketemu sama Mas Bim Bim, sama Mbak Reni sendiri, sama Bunda Iver juga, sama anak-anaknya. Terus mereka orangnya baik banget, mereka nggak pelit untuk ngasih info. Semuanya tuh benar-benar dikasih tahu. Ready, already, already. Jangan meragu.
kayak mulai dari situ Bim Bim udah kayak ngerasa wow kayak ini orang beda nih. Bim Bim lagi take drum tiba-tiba disuapin, lagi mabok-mabok Bim Bim lihat dia cuma minum susu. Ya aku inget banget ya dia suka minum susu gitu. Tapi gayanya kayak anak kecil gitu yang inosen minum susu sambil megangin sedotannya. Nggak nyentuh apapun yang berbau dengan narkoba atau minuman alkohol. Padahal kan Mbak Reni waktu itu umurnya juga masih muda banget gitu kan, tapi nggak gampang terkontaminasi sama kayak teman-teman yang lain gitu. Mungkin di situ yang ngebuat Mas Bim Bim jadi jatuh cinta sama Mbak Reni. Ih, kakak dengerin kan gue lagi ngomong. Oh oke, kalau misalkan gaya lo kayak gini terus, gue nggak bakal ngelepasin lo, ngerti? Gak ada tuh istilah nongkrong sama cewek-cewek lain. Pokoknya gue bakal cari kosan di Jakarta, terus gue bakal nganterin lo setiap hari ke Potlot. Lo pikir gue nggak sanggup? Di film Slang Gak Ada Matinya ini, aku berperan sebagai Penny. Wow, karakter Penny ini adalah apa ya? Sesosok jelmaan. Jelmaan. Pokoknya seorang wanita yang sangat amat tergila-gila sama kakak Slang. Penny ini emang ada di kisah nyatanya Slang. Heh! Kakak mana? Kakak mana? Ada. Dengerin ya, kakak itu cinta mati sama gue. Lo tau gak? Tahu, Penny. Gengges gimana gitu gangguin kakak mulu. Kakak ada di mana? Konser di mana? Lagi mau latihan, lagi mau meeting, dijabanin. Jadi karakter Penny ini kalau kata aku sih menarik banget dan jatuhnya pada saya. Lo tau gak? Setiap kali gue ketemu sama lo, gue pengen selalu nyanyi. Kakak, I love you. Ketika kakak nyamperin terus menyanyikan lagu buat Penny yang lagunya percuma. Penny yang kayak, nah di situ banget sutradara Mas Fajar minta di situ aku mainin emosi. Emosinya seperti apa? Makanya nonton, aku gak akan kasih tahu. Hari ini manggung semua, 6 scene. Ketika waktu mau bikin film ini, saya bilang sama Pak Paro ya, sama Slangnya, kalau bisa memang penontonnya harus banyak, jangan cuma 500.000 gitu. Orang pasti akan melihat itu, ini syuting nih gitu. Akhirnya dari tim Pulau Biru, manajemennya Slang, bikinin acara khusus untuk syuting. Sekaligus untuk ketemu bareng Slankers seluruh Indonesia. Dibikin nama acaranya Slankers Day, acaranya di Jatinangor waktu itu. Kebetulan supportnya Slang yang begitu besar, Slankers dari seluruh Indonesia. Karena pada saat syuting ini, lebih dari 20.000 Slankers menjadi figuran. 20.000 Slankers harus melihat Slang yang KW ini tampil di hadapan mereka, dan bagaimana apabila mereka tidak berlaku sebagaimana idola mereka, yaitu Slang yang asli, mungkin bisa saja mereka ditumpukin. Pemainnya pun sampai Mas Fajar gimana nih? Insya Allah, pokoknya kalau Slangnya udah restuin kalian, mereka juga support kita. Mereka kita angkat bahwa tenang aja loh, jangan takut. Pokoknya pawangnya gue, pawang. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah berkumpul di sini, kita akan memulai syuting Slankers Day. Semoga berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang bagus. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Keluarga kita yang baru. Jadi pengalaman gua yang paling bikin gua deg-degan itu adalah pada saat di Jatinangor. Slang ini konser di depan 20.000 lebih penonton pada saat syuting. Yang biasanya gue berhadapannya sama kamera doang, sekarang gue harus berhadapan sama 20.000 penonton yang menurut gue itu amazing banget buat gue. Konser Slangnya juga Jatinangor.
ngerasain konser di depan 20.000 orang juga. Sadis banget. Gue deg-degan, gue sampai minum gak berhenti-berhenti. Gue ditonton sama 20.000 penonton tuh. Dan itu slankers semua yang tahu gimana kakak aslinya. Dan buat gue itu pengalaman yang tak terlupakan. Satu gitaran, buat gitaran, tarik gitaran, kita sebar gitaran ke seluruh Indonesia, kita sebar gitaran ke seluruh dunia. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para pekerja keras di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Aron Ahok. Ron. Menjadi Ridho. Maju. Nanti lo belaga jadi serius ngeliat gue ya ceritanya. Siap? Acting ya, oke. Pokoknya di antara slankers, Penny itu selalu yang paling ingin disorot gitu kan. Penny tuh PD-nya tuh juara banget. Gak aku banget, aku kan pemalu. Waktu itu ada kesempatan juga semua slang KW dan slang beneran ketemu. Gua ketemu Bim asli, kakak ketemu kakak asli, Ivan ketemu Ivan asli, Ridho ketemu Ridho asli, Abdi ketemu Abdi asli gitu. Scene-nya dipecah-pecah. Take 2, kamera speed. Action! Bim, kirim foto ya? Ngakunya anak baik-baik, anak rumahan. Masih kawin, gak lama. Oke. Om senang. Pengalaman syuting yang pastinya seru banget karena memang kita balik ke tahun 98. Jadi dari segi taksinya tuh taksi yang zaman dulu banget tuh. Yang masih kotak, bentuknya kayak kotak sabun. Mandi kucing nih, jelatin dikit-dikit. Take-nya, semprot muka 2 kali, semprot badan 2 kali. Yoko, lumayan.